Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, ittaqullah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wasma'u ma qala rabbukum fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Segenap tamu-tamu Allah jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulil hamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada siang yang indah ini Allah mudahkan langkah kita memenuhi panggilannya, tidak lain dan tidak bukan untuk kita semua, supaya kelak kita menjadi orang yang beruntung, bukan hanya di dunia tapi beruntung di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada insan mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di penghujung tahun 2023 ini, satu hal yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, umur kita telah berkurang. Hakikatnya umur kita semua semakin lama semakin berkurang, karena sudah menjadi keyakinan kita bahwa kehidupan ini bukan hanya kehidupan di dunia, akan tapi kita semua sudah yakin betul, walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Oleh karenanya kehidupan akhirat ini dijanjikan lebih baik dan lebih abadi. Karenanya bekal yang harus kita persiapkan untuk menuju ke sana sudah pasti sangat banyak, dan mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mempersiapkannya dari sekarang. Banyak amaliyah yang bisa kita kerjakan, tapi di hari-hari akhir ini banyak dan mudah sekali dosa juga bisa kita kerjakan. Kita bisa menghardik, bisa mencibir orang lain yang kadang sama sekali tidak kita kenal, yang sama sekali belum pernah kita bertemu. Di keheningan malam, di ruangan yang sempit, di ruangan kita bisa memuji kepada siapa saja. Tetapi di lain waktu kita juga bisa menghina, menghardik kepada siapa saja tanpa hak ataupun tanpa jalan yang sudah direstui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kezaliman yang akan menghalangi perjalanan kita menuju ke dalam perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan setelah kehidupan dunia ini.
Oleh karenanya istighfar ataupun muhasabah, introspeksi, mawas diri menjadi hal yang patut dan wajib kita lakukan saat ini dalam rangka menyiapkan bekal kita tatkala kita akan menuju sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar ini menjadi senjata ampuh pada siapa saja, kepada kita semua, hatta kita berlumuran dosa. Pasti di antara kita, sadar atau tidak sadar, banyak melakukan perbuatan dosa. Sholat mungkin seminggu sekali pada saat sholat Jumat, atau pada saat Idul Adha, Idul Fitri setahun sekali, atau sholat tapi masih bolong-bolong, atau juga sholat tapi itu adil waktu atau menyia-nyiakan waktu, alias sholat zuhur pada sholat asar pada waktu sholat maghrib, dan seterusnya. Yang itu kalau kita kerjakan dengan sengaja dan berbangga hati, itu akan menjadi dosa besar buat kita semua. Wal'iyadzubillah. Oleh karenanya istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala patut dan wajib kita kerjakan. Hatta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang terjaga dari segala dosa, yang sudah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau menyatakan, wallahi inni la astaghfirullah fil yaumi wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara 70 marratan. Demi Allah, aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ampun dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehari semalam lebih dari 70 kali. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah pasti terjaga dari segala dosa, itu masih menyempatkan beristighfar, mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehari semalam minimal 70 kali. Lantas bagaimana dengan kita semua yang sholat kadang masih bolong-bolong, tangan kita masih ringan, jari kita masih enteng untuk menghadi, mencibir, mencaci orang lain yang kadang tidak kita kenal, belum pernah kita ketemu sekalipun. Ini pantaskah kita mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak malukah kita nanti tatkala akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan kita akan bermusafahah kepada beliau, bersalaman kepada beliau? Pantaskah tangan ini yang tatkala di dunia banyak menghardi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak menyakiti saudara yang semuslim, banyak menghancurkan orang-orang lain yang tidak menjadi hak kita, pantaskah tangan kita ini akan bermusafahat, berjabat tangan dengan Rasulullah SAW? Tidak malukah kita nanti akan berpelukan kepada Rasulullah SAW? Mata kita akan menatap kepada Rasulullah SAW, yang sementara ini masih menatap hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih melihat yang bukan menjadi hak kita. Pantaskah mata kita nanti akan menatap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kulit kita yang sementara ini menempel di badan kita pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu li juludim lima syahidtum alaina. Mereka bertanya kepada kulit mereka yang menempel di badan mereka, "Hai kulit yang dulunya menempel di badan, kenapa hari ini kamu menjadi bisa omong memberikan kesaksian kepadaku? Padahal dulu kamu hanya sekulit yang menempel di badan."
yang tidak mungkin menurutku akan bisa berbicara dan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Mereka semua menjawab, aku ini bisa ngomong memberikan kesaksian kepadamu, yang nyuruh ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hari ini dan seterusnya, mari kita mawas diri, memperbaiki diri, mengaca diri pribadi kita. Ilmu yang kita cari di majelis ilmu, di majelis taklim di mana kita berada, hendaknya bisa memperbesar cermin untuk mengaca untuk pribadi kita. Apakah kita sudah sesuai dengan akhlaknya Rasulullah SAW yang kita idam-idamkan nanti kita akan bertemu di sana? Ataukah justru membuat kita malu, tertegun, dan pasti tidak akan pernah bisa mampu menatap Rasulullah SAW karena badan kita banyak menghardik orang lain, banyak menatap sesuatu yang tidak menjadi hak kita, tangan kita banyak menzalimi orang lain, banyak mengambil hak-hak orang lain yang tidak menjadi bagian dari hak kita. Waliyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semua. Kita bisa mawas diri, membuka hati kita untuk semakin banyak muhasabah, introspeksi, bukan hanya mencari-cari kesalahan lain, tapi lebih banyak menginterogasi kesalahan diri pribadi kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah, untuk terlaksananya sebuah pengakuan dosa ataupun taubat dari muhasabah introspeksi diri kita, setidaknya ada 3 hal yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah an-nadmu ala ma amila minal mukhalafati, menyesali atas segala kesalahan atau kekhilafan yang telah kita lakukan. Syarat yang pertama dari tobat. Kemudian yang kedua, tarkuz zalati fi jami'il halati was-sa'ati, meninggalkan kesalahan di semua waktu dan juga keadaan. Ini harus menjadi prioritas kita. Kemudian yang ketiga adalah al-azmu alla ya'uda ila islimak tarafa alal ma'asi al-khati'ati, berjanji dan senantiasa berusaha untuk tidak mengulangi apa yang menjadi kebiasaan dosa ataupun maksiat kita. Semoga 3 hal ini menjadi introspeksi atau muhasabah kepada kita semua, sehingga kelak kita bertambah hari, bertambah tahun, semakin bertambah umur atau berkurangnya umur, maka akan berkuranglah dosa atau beban maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tahun yang akan datang hanya ada harapan kertas putih yang kelak akan kita isi dengan segala kebaikan yang bermuara kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khaira la'allakum tuflihun, wasma'u ma qala rabbukum fil Qur'anil azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
ويا كافي المهمات ويا رفيع الدرجات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وبأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادنا، ولا تجعل مصيبنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، فلك الحمد على ما قضيت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واهلك الشرك والظالمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر شعب فلسطين، اللهم اعز شعب فلسطين، اللهم أيد شعب فلسطين، أيد صفوفهم، أيد صفوفهم جنودهم، وانصر نساءهم وأولادهم، واشف مرضاهم، واجعل موتاهم من الشاهدين، واجعل موتاهم من الشاهدين، واجعل موتاهم من الشاهدين عندك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المؤمنين، ودمر أعداء الدين، واخذل من خذل شعب فلسطين، واخذل من خذل شعب فلسطين، واخذل من خذلهم خذلانا كبيرا. اللهم لعن وأهلك اليهود والصهاينة وشركاءهم هلكا مبينا. إنهم عدوك يا الله، إنهم عدو نبيك يا الله، إنهم عدو رسولك، إنهم عدو كلامك. اللهم بدد شملهم، فرق جمعهم، بدد شملهم وفرق جمعهم. اللهم اجعل كلمة الحق على المسلمين، اللهم اجعل كلمة الحق على المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.